Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama dengan tema Ragam Karunia dalam Satu Roh. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 tambah ayat 3. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghidup, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa. Hanya bangsa-bangsa dunia menghitungi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukan demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata iman kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 231 ayat 1 dan ayat 2. Suci
Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai epistel pada Minggu Pentakosta yang pertama diambil dari Kejadian 4 ayat 17 sampai dengan 26. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat terakhir kita baca secara bersama. Kejadian 4 ayat 17 sampai dengan 26. Begini firman Tuhan. Keturunan Kain, Set dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Jubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaka dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kita baca bersama. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Allah Roh Kudus.
Jadikanku jamalah rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat selama ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 2. Kudus tetap teguh
firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Yohanes 14 ayat 26. Begini firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 3 dan ayat 4. Haleluya, terpujilah Sang Roh yang kediamannya di hati yang percaya, mestilah pengarunia menuntun pengarah maka dipuji Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 tambah 4.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai roh dan jiwamu dalam mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Nya. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Salam kepada saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan pada kita hari ini dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayat 11. Saya mengundang kita untuk membaca firman Tuhan secara responsoria dari LAI-TB yang pertama. Terjemahan LAI pertama, saya akan baca ayat 3, Bapak Ibu Saudara ayat 4, demikian seterusnya sampai ayat 11. Bila kita sudah menemukan, katakan amin. Ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11 kita baca bersama 2 ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi, salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Senang bertemu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nama saya Pendeta Parulihan Sipayung, saya pendeta GKPS, saat ini mengajar di STT Abdi Sabda. Saya sudah menikah, istri baru purba, 1 anak Tuhan anugerahkan, dan saya pernah melayani di Jambi, di Siantar, di Sidamanik, Sarimatondang, 2016 sampai 2023. Saya melayani sebagai misionaris di Korea Selatan. Saya juga studi S2 dan S3 di sana. Jadi ada kampus namanya Yonsei University, nanti bisa cek. Mereka memberikan full scholarship untuk S2 dan S3 teologi. Mereka beri uang asrama, biaya kuliah, stipend, honor, uang saku, dari mulai masuk sampai selesai. Saya S2, S3 di sana, dan itu 5 tahun, dan itu sangat mahal. Jadi bagi saudara-saudari yang berminat studi teologi atau ada keluarganya, silakan search Yonsei University Scholarship. 2 kali setahun itu buka. Spring semester bulan April dan pada fall semester bulan September. Saudara-saudari, demikian perkenalan singkat. Pada saat ini kita menerima firman Tuhan, yaitu surat Apostel
Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dalam ayat yang ketiga tadi disebut, Paulus berkata, "Aku mau meyakinkan kamu." Paulus memulai suratnya dengan berkata, "Aku mau bahwa setitik pun jangan ada keraguan bagimu. Aku mau 100% kau yakin." Itulah tujuan firman ini juga kepada kita dan saudara-saudari sekalian. Apa yang Allah melalui Rasul Paulus ingin kita yakini seutuh-utuhnya, pertama, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada orang yang berani berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Mengapa ayat ini sangat penting bagi jemaat Korintus dan bagi kita hari ini, orang-orang muda, jemaat Allah? Karena apa? Dalam konteks jemaat Korintus, di sana yang menjadi undang-undang hukum Romawi, kaisar adalah Tuhan, adalah raja. Kaisar adalah Allah. Semua orang Romawi itu menyembah, memuji kaisar sebagai Tuhan. Maka pernah Tuhan Yesus berkata, "Berilah kepada Allah yang menjadi hak Allah, berikan kepada kaisar yang menjadi hak kaisar." Karena apa? Waktu itu orang menganggap kaisar sebagai Tuhan. Dan karena orang Kristen ada dalam wilayah jajahan Romawi, maka orang Kristen wajib mengikuti hukum Romawi. Orang Kristen wajib menyembah kaisar sebagai Allah. Tapi ada orang-orang dalam kelompok kecil, gereja kecil yang berani berkata, Yesus adalah Tuhan. Ada orang yang berani mengaku di depan publik, Yesus adalah Tuhan. Apa konsekuensinya? Apa dampaknya? Akibatnya adalah bila saudara-saudari hidup dalam jemaat Korintus hari ini, dalam undang-undang negara semua orang harus menyembah kaisar, tapi kita orang percaya berani berkata Yesus adalah Tuhan. Di antara orang Romawi berkata terkutuklah Yesus. Terkutuklah Yesus. Itulah perintah Romawi, karena hanya kaisarlah Tuhan. Tapi sekali lagi ada kelompok kecil orang yang berani mengaku Yesus adalah Tuhan. Paulus mau meyakinkan pengakuan ini adalah pengakuan yang datang dari Roh Kudus. Kenapa? Karena siapapun yang mengakukan ini, resikonya adalah nyawa. Resikonya adalah nyawa. Bila saudara-saudari hidup di Korea Utara, detik ini, hari ini, mereka menyembah Presiden Kim Jong-un sebagai kaisar, sebagai Tuhan, pemimpin mutlak. Dan kalau saudara-saudara dan saya ada di Korea Utara, dan kita berkata, mari kita bangkit berdiri, akukan iman percaya kita, sebagaimana orang percaya mengaku di sepanjang zaman. Maka detik itu saudara mengaku, detik itu peluru akan menembus kepalamu. Maka pengakuan Yesus adalah Tuhan adalah pengakuan yang paling berani. Pengakuan yang mempertaruhkan nyawa sebagai konsekuensinya. Pengakuan yang hanya mungkin keluar dari mulut orang yang percaya kepada Tuhan. Ada amin saudara? Di Korea itu ada 3 syarat menjadi pendeta. Pertama, siap ditugaskan di mana saja. Mau di hutan, mau di kota, mau di gunung, mau di laut. Yang kedua, siap berkhotbah kapan saja. Walaupun impus menggantung, kalau ada panggilan berkhotbah, siap berkhotbah kapan saja. Yang ketiga, bukan hanya pendeta, penatua juga. Kalau di Korea, ini 3 aturannya ini. Yang ketiga adalah siap mati untuk Kristus kapan saja. Kalau Tuhan minta kita mati hari ini, siap. Kalau belum siap lakukan 3 hal itu, belum layak menerima tahbisan. Saudara-saudara, di Korea dan Indonesia itu jajahan Jepang. Waktu Jepang menjajah Korea, seluruh negeri dataran Korea itu diwajibkan menyembah kaisar Jepang sebagai Tuhan, sebagai kaisar. Menyembah, menunduk, bersujud, memberikan penghormatan, pengagungan kepada kaisar Jepang. Waktu itu ribuan orang Kristen tidak mau.
Waktu itu pedang di leher. Pedang di leher. Dan mereka diberi kesempatan. Katakanlah terkutuklah Yesus, kau boleh pulang. Istrimu boleh pulang. Ayah ibumu boleh pulang. Anak-anakmu pulang, hiduplah dengan sejahtera. Tapi katakan terkutuklah Yesus. Tapi kalau kau mau mengatakan Yesus adalah Tuhan, di sini juga, detik ini juga, hari ini juga, kau akan dipenggal, dipotong dengan pisau samurai Jepang yang sangat tajam itu. Saudara-saudari tahu, ribuan orang berbaris menundukkan kepalanya. Sebelum mati dia mengaku dan berkata, Yesus adalah Tuhan, dipenggal. Yesus adalah Tuhan, dipenggal. Yesus adalah Tuhan, dipenggal. Ratusan orang dan ribuan masih mengantri. Maka di Korea ada namanya makam para martir. Ribuan makam di mana salib berdiri teguh di sana. Ribuan makam di mana orang-orang dalam kelemahan di ujung maut, mereka berkata dengan mulutnya dengan getir, Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudari, coba angkat tanganmu seperti ini. Seperti ini. Seperti pistol. Bisa? Buat dulu ke arah kepala samping kiri kananmu. Buat seperti ini. Kalian juga buat. Ngapain kalian tengok-tengok aku? Buat di kepala kawanmu. Buat dulu. Gak kenal pendeta, gak apa-apa. Saya mengajak saudara semua menjadi pengkhotbah pada hari ini. Sudah, angkat tangannya, buat di kepala yang di samping. 2 ya. Saudara bayangkan, bila sungguh benar ada pistol di kepalamu dan kau berada di perbatasan hidup dan mati, kau diberi 2 pilihan. Katakan terkutuklah Yesus, kau boleh pulang. Kau, keluargamu, anakmu, suamimu boleh hidup. Atau kalau kau katakan Yesus adalah Tuhan, kau akan mati detik itu juga. Mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Itu adalah konsekuensi pengakuan di ayat 3 ini. Maka Paulus mengatakan, aku mau meyakinkan kamu. Kalau ada orang seperti itu, kita buatlah contoh dulu. Kalau ini seluruh jemaat dibariskan, baris 10, kira-kira berapa baris ini ya? Mungkin ada 20 baris ya, 1 baris 50 orang begitu ya. Katakanlah yang singar ini menjadi eksekutor, tukang tembak dan tukang pancung. Sudah, 1 baris yang sebelah sana udah dipancung semua. Kira-kira baris yang kedua ini mereka akan pulang atau mereka akan ikut barisan pertama dan berkata, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Menurut Amang dan Inang yang singar, baris 1 udah dipancung semua ini. Sekarang menunggu baris kedua. Menurut Amang dan Inang, baris kedua ini akan pulang atau akan menundukkan kepalanya, Yesus adalah Tuhan. Walaupun dengan air mata yang menetes, pengakuan yang gemetar, apakah menurut Amang Inang baris kedua ini akan berkata Yesus adalah Tuhan atau pulang? Pakai dulu mic-nya Amang Inang. Saudara-saudari, itulah konsekuensi politik dari pengakuan iman ini. Maka bayangkan setiap kali gereja berkata, mari kita mengakukan iman. Seperti gereja sepanjang abad telah mengakukannya. Itu dalam kurung, mari kita mengakukan iman. Sebagaimana telah tertumpah darah demi pengakuan iman yang sangat sakral ini. Hari ini di Indonesia tidak ada konsekuensi bagi kita. Mau dari awal ibadah sampai pulang, kita pengakuan iman rasuli 100 kali, ada konsekuensinya. Tapi pengakuan iman di ayat yang ketiga ini bertaruh nyawa. Katakan bertaruh nyawa, 2 ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu Tuhan Yesus mengutus roh. Dan roh ini memberi rupa-rupa karunia. Rupa-rupa karunia. Karunia bahasa Yunani karismata. Karismata itu pemberian khusus. Tidak semua dapat pemberian ini. Hanya orang percaya. Itu pun di antara semua orang percaya, tidak semua dia dapat semua. Ada 9 karunia. Ada yang dapat karunia bernubuat. Ada yang dapat karunia mengajar.
Ada yang dapat karunia berbicara dengan hikmat. Ada yang dapat karunia untuk membeda-bedakan roh. Ada di sini yang bisa membeda-bedakan roh. Yang punya karunia membedakan roh. Coba dulu lihat samping kiri kananmu. Sudah? Lihat dulu, jangan lihat saya. Lihat samping kiri kanannya. Sudah? Kira-kira di samping kiri kananmu yang ada Roh Kudus atau roh halus. Ada orang yang bisa membedakan roh. Kalau kau dekat samping kiri kananmu dan kau damai sejahtera, berarti dia punya Roh Kudus. Tapi kalau kau dekat samping kiri kananmu dan bulu kudumu berdiri, berarti roh halus itu. Ada karunia membeda-bedakan roh, ada. Ada karunia berbahasa roh, ada. Dan ada karunia menerjemahkan bahasa roh. Kalau saudara membaca mulai dari ayat 9 sampai seterusnya, ada 9 karunia roh. Ini panjang kalau dijelaskan. Satu semester gak selesai. Tapi secara sederhana, Tuhan memberikan gereja karunia roh. Untuk apa ini diberi? Agar ayat 7 disebut, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk apa Roh Kudus memberi karunia? Kepentingan bersama. Yang satu mengajar yang lain membangun yang lain, satu dan lain saling melengkapi. Saudara-saudari sekalian, sudah banyak ajaran-ajaran tentang karunia ini yang terdistorsi, yang melenceng dari kebenaran Alkitabiah. Kalau kita membaca Ulangan 18 ayat 20 sampai 22, silakan catat nanti baca di rumah. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22, ada 2 cara membedakan seseorang itu nabi asli atau nabi palsu. Nabi pekerjaannya bernubuat. Nubuat adalah menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Apa konsekuensinya? Saya bacakan Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Ada nabi yang terlalu berani mengatakan perkataan yang tidak diperintahkan. Tidak kuperintahkan dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah. Kalau ada nabi seperti itu, Ulangan 18 ayat 20 berkata, nabi itu harus mati. Harus apa? Harus mati. Ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Saya berkhotbah pada saudara, lalu saya berkata saya bernubuat. Lalu jemaat berkata, bagaimana saya tahu itu nubuatan dari Tuhan? Ulangan 18 ayat 22 mengatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Allah dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Mengerti Bapak Ibu? Kalau ada nabi berkata, nanti Bapak menang gubernur katanya, tapi tidak terjadi, tidak sampai, maka itu bukan dari hati Allah. Apa lanjutannya? Kalau tidak terjadi, tidak sampai, maka itu perkataan yang tidak difirmankan Tuhan, tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi ini telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ada banyak gereja yang terlalu mudah mengatakan nubuatan. Aku bernubuat nanti kalian jadi, anak kalian 2 katanya kan. Ketika tidak terjadi, oh Tuhan mengubah kehendaknya. Dalam Alkitab, siapapun yang berani bernubuat dalam nama Tuhan, kalau nubuatannya tidak terjadi, dia harus mati. Karena tidak dari hati Tuhan. Maka saudara-saudara mengatakan aku bernubuat, itu bertaruh nyawa. Bayangkan banyak gereja sekarang terlalu mudah. Saya bernubuat, tidak jadi. Dan dia dengan enteng mengatakan, oh Tuhan mengubah rencananya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini berkata, karunia roh itu ada banyak, ada 9. Dan kalau kita lihat di antara 9 karunia itu, ada karunia iman katanya, pisteo, faith,
iman. Iman ini maksudnya iman yang walaupun sebiji sesawi, tapi dia yakin dalam iman bisa memindahkan gunung. Ini karunia. Ada orang yang sangat kokoh imannya. Dia diberi karunia beriman. Pergilah kau ke Jakarta, tidak ada keluarga di sana, tidak ada tujuan, tidak ada uang di dompet, tapi dia berangkat. Iman yang sangat istimewa, iman yang seperti biji sesawi, dia diberi karunia sedemikian. Lalu ada juga karunia, kalau kita baca tadi ayat yang 9-10 itu, ada karunia berbahasa roh. Dan disebutkan dalam firman Tuhan ini, dari 9 karunia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karunia berbahasa roh itu adalah karunia nomor terakhir, nomor 9. Karena apa? Bahasa roh beda dengan bahasa lidah. Dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus turun dalam lidah-lidah api di Yerusalem, waktu itu berkumpul para murid. Lalu kemudian mereka bisa berbicara dalam bahasa Arab, bahasa Mediterania, bahasa Media, bahasa-bahasa yang sejak kecil sampai sekarang mereka belum pernah pelajari. Lalu orang heran, kenapa Petrus, Yohanes, Andreas, itu kan orang Yerusalem, kenapa mereka bisa bahasa Arab, bahasa ibu kita? Mereka kan tidak pernah belajar. Bahasa lidah artinya adalah bahasa manusia, bahasa-bahasa lain yang tidak pernah dipelajari tapi diperkatakan dan orang lain mengerti. Dalam bahasa Yunani namanya xenololalia. Xeno itu asing, bahasa asing. Jadi kalau misalnya singer ini tiba-tiba mereka nyanyi bahasa Cina, begitu kan? Padahal mereka tidak lahir di Cina, nggak pernah les Cina, keluarganya bukan orang Cina. Hari ini aja tiba-tiba mereka bahasa Cina, dan ada orang Cina yang datang di sini. Kau mengerti bahasa yang mereka nyanyikan? Itulah Kisah Rasul pasal 2. Xenololalia. Maka orang heran, bagaimana mungkin? Karena karya Roh Kudus. Tapi di 1 Korintus pasal 12 ini disebut bahasa roh. Bahasa roh ini beda dengan bahasa lidah. Bahasa roh ini adalah yang mendengar tidak tahu artinya, yang mengatakan pun tidak tahu artinya. Itu bahasa roh, karena bukan bahasa akal. Rohnya yang berbicara pada roh Allah. Maka Paulus menasihatkan sebisa mungkin jangan pakai bahasa itu di ibadah, karena bukan untuk kepentingan bukan untuk Paulus tidak melarang orang bahasa roh, silahkan di kamar, di rumah, pribadi silahkan. Tapi kalau dalam bahasa jemaat ibadah umum berbahasa roh boleh. Kalau ada yang bisa menafsirkan bahasa roh. Angkat tangan yang bisa menafsirkan bahasa roh. Ini karunia yang paling jarang ada. Tapi apakah itu ada pendeta? Ada. Ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh. Kita nggak usah bahasa roh. Bahasa Batak pun kita sudah cukup, karena di sorga juga akan ada bahasa Batak. Amin. Ada banyak karunia diberikan Tuhan. Maka gereja tidak pernah kekurangan karunia kalau untuk membangun. Gereja tidak pernah kekurangan sumber daya untuk berkembang. Karena Roh Kudus mengajar kita satu demi satu. Ada juga karunia menyembuhkan. Ada seorang diaken, kalau di gereja kami GKPS namanya Samas. Waktu saya pikar di Jambi, dia kerja di rumah sakit jiwa. Sudah 20 tahun lebih dia kerja di rumah sakit jiwa. Bayangkan, pagi ketemu orang sampai jam 5 sore ketemu orang enggak 1 hari, enggak seminggu, enggak sebulan, 20 tahun. Bayangkan. Kalau Lae kerja rumah sakit jiwa 20 tahun, mungkin Lae ikut-ikutan gila aku rasa. Marga apanya? Nanti silalahi pula kan? Siregar, cocok lah Lae. Bayangkan waktu PA ibu, PA wanita, saya tanya diskusi kan, Inang,
Inang nggak stres kerja dengan lingkungan begitu. Setiap hari ketemu orang gila. 20 tahun. Oh enggak pendeta. Justru seru katanya kan. Seru. Iya. Justru asik katanya. Asik kayak mana? Di rumah sakit jiwa itu katanya ada 3 ruangan. Ruangan 1 itu untuk yang parah. Yang kalau tengok sedikit dia marah, dia menyerang, dia mukul. Jadi kalau ruang 1 ini dia harus diborgol, diikat, dikerangkeng. Baru ada ruang 2. Ruang 2 ini dia kumat kadang-kadang, tapi dah seringan sehat. Tapi dia tidak diborgol lagi, tidak dikerangkeng, dia sudah boleh jalan-jalan, tapi keliling masih dipagar. Ruang ketiga itu ruang mempersiapkan pasien untuk pulang ke rumah. Dia sudah boleh keluar gerbang, beli roti, sudah boleh bicara dengan masyarakat sekitar, sudah boleh, untuk mempersiapkan dia pulang ke rumah. Jadi suatu ketika Inang Boru Tondang ini sip malam, ada 2 sip sana, sip malam sama sip pagi. Dia masuk malam, lalu dia mematikan lampu seperti biasa. Malam wajib mati lampu. Dia matikan lampu, keletek. Lalu orang yang sakit jiwa itu berteriak, "Ibu, tidak." Kenapa itu? Jangan matikan lampu ibu. Kenapa rupanya? Nanti ada hantu. Oh, kalau begitu, hidupkanlah ya. Dihidupkan lagi. Ketak, hidup. Mereka teriak lebih keras. "Ibu," katanya. "Apa lagi?" "Tidak." "Apa itu?" "Jangan hidupkan lampu." "Kenapa lagi?" "Nanti nampak hantunya." Jadi dia berkata, pendeta tiap hari ulah-ulah mereka itu lucu, unik. Maka saya betah kerja di rumah sakit jiwa katanya. Saya merasa seturut dengan khotbah hari ini, itu juga karunia itu. Karunia menyembuhkan. Dia punya karunia untuk menjaga mentalnya tetap sehat, walaupun diantara orang-orang gila. Baru-baru ini blackout satu pulau, gelap semua. Semua seperti orang gila menurut saya. Saya sendiri pun WA ke kampus. Kayak mana di kampus? Air jalan. "Oh mati pak, ini dari PAM. Mau PA AMA. Belum mandi sepanjang hari. 22 jam. Baca berita dari Aceh sampai Jambi. Dan sebagian Lampung. Satu pulau. Tanda kutip gila, gara-gara mati lampu. Kalau kita sekarang ini hidup dalam kondisi tanda kutip gila juga. Barang-barang akan makin mahal. Harga Pertadex, Pertalit naik. 3 bulan ke depan ongkos akan naik. Gas akan naik. Uang kuliah naik. Saudara-saudari, kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh bimbingan Roh Allah. Karena apa? Karena tanpa demikian kita tidak bisa waras dalam dunia yang semakin tanda kutip gila hari ini. Roh Kudus memberikan kita karunia untuk hidup. Suara Roh Kudus itu pelan, tapi suara itu benar dan pasti. Kalau kita pernah begadang sampai jam tengah 12, setengah 1, tengah 2 malam, kita mendengar suara detak jam, tak, 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 tak. Suara itu pelan, tapi suara itu benar, jelas dan terang. Bapak Ibu, di hati kita Roh Kudus selalu berbicara. Di hati kita Roh Kudus selalu menuntun, selalu ingin membimbing kita, menolong kita. Dalam kepenatan hidupmu, Roh Kudus selalu ingin berbicara kepadamu. Tapi sering kita tidak mendengar suaranya. Kenapa? Karena terlalu bising kehidupan kita. Kita mengikuti ritme hidup yang terlalu memusingkan, banyak memikirkan keperluan, kebutuhan, kebisingan sehari-hari. Sehingga suara Roh Kudus itu tak terdengar di hati kita. Ada 2 cara untuk mengetahui di hati kita ada Roh Kudus atau tidak. Dan ini berlaku untuk semua. Siapapun kita yang di sini, saya yakin kita semua punya salib. Saudara yang tua, yang muda, yang mahasiswa, yang bekerja, kita semua punya salib. Saya pun punya salib. Dan Roh Kudus adalah satu-satunya yang bisa menolong kita untuk memikul salib itu, untuk mendapatkan solusi dari salib itu.
ada dua cara untuk mengetahui di hatimu ada Roh Kudus atau tidak. Pertama, kalau engkau melakukan dosa, entah apapun itu, dan hatimu gelisah, dan hatimu menyesal, itu suara Roh Kudus. Dengarkanlah itu. Jangan abaikan. Kalau kau abaikan sekali, kedua kali, suara itu akan makin pelan. Kau abaikan 3 kali, 4 kali, 5 kali, suara itu akan hilang. Dan kau akan hidup sembarangan, sembrono, sesuka hatimu. Contoh, kalau ada yang tidak ibadah hari Minggu dia tidak ibadah, dan hatimu menyesal, hatimu gelisah, hatimu bersedih, itu suara Roh Kudus. Itu pasti suara Roh Kudus yang menegur engkau untuk datang beribadah. Kalau minggu depan kau tidak ibadah, bulan depan kau tidak ibadah, tahun depan kau tidak ibadah, nanti kau terus tidak ibadah, suara itu akan hilang. Karena suara itu membeku, membatu, karena tidak pernah didengarkan. Kalau kau menampar istrimu, dan situ kau tampar, hatimu menyesal, itu suara Roh Kudus. Minta maaflah segera. Karena bila kau mengikuti suara Roh Kudus, suara itu akan makin jelas berbicara. Ke depan dia akan makin terang membimbingmu. Ke depan kau akan bisa bergaul karib dengan tuntunan bimbingan Roh Kudus. Apa tanda dalam diriku ada Roh Kudus? Bila aku berdosa, hatiku menyesal. Yang kedua, apa tanda di hatiku ada Roh Kudus? Tanda kedua adalah kalau hidupmu berat, perjuanganmu berat, dan engkau sakit, kau menghadapi beban yang hampir tidak bisa kau pikul, kau lumpuh, buntu, putus asa, bahkan kau berpikir mau bunuh diri, tapi kau menjalani hidupmu selangkah demi selangkah, dan akhirnya kau melewati itu, maka percayalah kekuatan itu datang dari Roh Kudus. Amin. Karena tanpa Roh Kudus tidak akan bisa kita lewati sehari pun. Ada orang bernama Ayub. Ia kehilangan hartanya. Ia kehilangan anaknya, mati tiba-tiba. Ia kehilangan sahabatnya. Ia kehilangan istrinya. Seluruh yang dia punya hilang. Dan dia sakit pula. Istrinya berkata seperti ayat 3 tadi, kutukilah Allahmu. Istri Ayub berkata, tidak benar Allahmu, kutukilah dia. Tapi Ayub sampai akhir dia berkata, Allah adalah Tuhanku. Amin Bapak Ibu. Bahkan teman-teman Ayub berkata, Ayub, apakah engkau punya dosa tersembunyi? Mengapa begitu beruntun pergumulan dan beban datang pada hidupmu? Akuilah dosamu Ayub. Teman-temannya membuli, meninggalkan dia. Tapi Ayub dengan memakai pakaian goni, duduk di atas abu, dia tetap mengaku pengakuan yang tadi. Allah adalah Tuhan, Allah Trinitas adalah Tuhan. Di pasal yang terakhir kitab Ayub kita membaca, Tuhan membalikkan hidup Ayub. Apa yang hilang kembali, kesehatannya, anak cucunya, hartanya, dan Tuhan menambahkan umurnya. Apa yang membuat Ayub bisa melewati itu? Roh Kudus. Amin, Ibu Bapak. Orang sering salah paham, Roh Kudus itu baru turun di Kisah Rasul pasal 2. Salah. Karena di Injil, Roh Kudus sudah menuntun Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Roh Kuduslah yang berbicara melalui nabi-nabi untuk bernubuat. Dan di Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus sudah turun, sudah bekerja, sudah hadir di dunia, bahkan sebelum manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 2. Tapi di Kisah Rasul pasal 2, Tuhan Yesus berjanji, jangan pergi kemanapun, jangan bermisi, jangan melayani, jangan lakukan apapun, duduk diam, tunggulah di Yerusalem, Roh penolong menuntunmu. Saat roh itu hinggap padamu, kau pergi kemanapun, pekerjaanmu, pelayananmu, kehidupanmu akan berbuah. Amin. Kalau tanpa Roh Kudus, kita bisa bekerja
pergi kerja jam 7 malam, pulang kerja jam 9 pagi, hasilnya 0. Jong. Kau bisa dapat uang 100 juta, sakit operasi, biaya operasi 150 juta. Dapat rezeki sebentar, hilang 1,5 lebih banyak. Tanpa Roh Kudus, tak satu pun pekerjaan, pendidikan, keluarga, kantor, gereja, pelayanan yang berhasil. Maka kata Tuhan Yesus, tunggulah di Yerusalem. Roh penolong, dia tidak akan membiarkanmu, dia tidak akan melupakanmu, dia tidak akan meninggalkanmu. Sampai akhir dia akan menyertaimu. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan kepada kita. Amin, Ibu Bapak. Pada saat ini Tuhan Allah memperlengkapi kita tidak hanya untuk kehidupan dunia sementara sehari-hari. Ada seorang pendeta penterjemah Alkitab dari bahasa asing ke bahasa daerah, namanya Jaulung Wismar Saragi. Dia berkata begini, apa bedanya manusia dengan hewan katanya. Orang berkata banyak, A, B, C, D, banyak perbedaannya. Dia bilang salah, semua salah. Lalu apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau hewan, dia hidup untuk makan. Katakanlah lalat. Bagaimana suara lalat? Lai Siregar, bagaimana suara lalat? Nget, begitu ya. Lalat terbang, dia lapar, dia hinggap, dia makan, dia kenyang, dia terbang lagi, malam dia tidur, lalu kemudian lapar lagi, makan lagi, tidur lagi, makan lagi, lapar lagi, tidur lagi, mati. Pendeta ini berkata, kalau hidup kita hanya untuk perut, kalau hidup kita hanya untuk gaji, kalau hidup kita hanya untuk makan, kita tak ada bedanya dengan lalat. Apa bedanya kita dengan hewan katanya? Pandanglah salib. Salib ini lebih tinggi ke atas daripada yang ke samping. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang di sorga, di mana Kristus bertahta. Mari lebih banyak mencari apa kehendak Tuhan. Perkara ke atas daripada perkara yang vertikal daripada yang horizontal. Tanpa itu katanya, dan saya mengamini itu. Kalau kita hanya berjuang untuk gaji, kerja, untuk makan, upah, untuk perut, kita sama seperti hewan. Kita menjadi manusia yang dipenuhi Roh Kudus hanya bila kita memikirkan perkara-perkara kerajaan Allah. Karena itulah Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi kita dari satu karunia ke karunia yang lain. Amin, Bapak Ibu. Sekarang mari kita berhitung dulu. Keluarkan dulu HP Lai Siregar. HP. Jam berapa tadi malam Lai tidur? Jam berapa tidur tadi malam? 12, 11, katakanlah jam 10. Bangun jam berapa? Jam 4. Jam 4. Jam 8. Katakanlah tidur jam 10 malam, bangun jam 6. Berarti 8 jam tidur ya. 8 jam. 8 jam sehari, sebulan 30 hari. 8 kali 30, 240 jam. Satu hari 24 jam. 240 jam bagi 24 sehari. 10 hari. Jadi dalam sebulan Lai tidur 10 hari. Kemudian dalam setahun 10 hari kali setahun 12 bulan. 10 kali 12 120 hari. 120 hari, satu bulan 30 hari. 120 bagi 30, 4 bulan. Jadi setahun berapa bulan Lai Siregar tidur? 4 bulan. Setahun tidur 4 Kalau Lai hidup 70 tahun, doaku Lai hidup 150 tahun lah. Tapi sekarang umur manusia 70 tahun udah rata-rata dipanggil ya gitu. Kalau Lai hidup 70 tahun,
4 bulan tidur setahun. 4 kali 70, 280 bulan. 280 bagi setahun 12 bulan. 280 bagi 12 itu 23 tahun. Kalau umur Laid 70 tahun, berarti Laid tidur 23 tahun. Udah berapa kali panen jagung itu? Lama sekali ya. Jadi kalau baca riwayat hidup, ngamonding Lai Siregar katanya kan. Molo leton 23 tahun, holan namorum do karejona. Itu sebenarnya daftar riwayat hidup kita. Itu pun belum titik, itu masih koma. Setelah bayi lahir sampai kelas 6 SD itu umur 12 tahun, bayi itu masih tanggungan. Dia belum bisa cari nafkah, belum bisa kerja. Jadi 12 tahun tanggungan. 23 tahun 12 tahun tambah 23, 35 tahun. Nah, bayangkanlah betapa tidak berguna hidup ini. 12 tahun tanggungan. Ngabis-ngabisin nasi di rumah kan begitu. 23 tahun tidur. Lalu umur 60 sampai 70 tahun, kan catatannya tadi Lai ini meninggal umur 70. Contoh. Langsung merah wajah sampingnya. Nampak kali kalian merdabu lope-lope. Tenanglah kalian, contohnya ini. Katakanlah umurnya 70. Umur 60 ke 70, kita nggak bisa lagi produktif bekerja. Kita nggak bisa seperti lagu itu, kerja keras sebagai kuda. Nggak bisa. Kena hujan dikit udah pilek, dikerok terpaksa kan. Duduk lama dengar khotbah, waktu berdiri, aduh, kesemutan semua. Jadi umur 60 sampai 70 tahun kita sudah lansia, tidak produktif. Sekarang tambahkanlah itu. 23 tahun tidur, 12 tahun tanggungan, 10 tahun lansi, 23 tambah 12 tambah 10 sama dengan 70 kurang 45 sama dengan 25 tahun. Katakan samping kiri kananmu, hanya 25 tahun kita sungguh-sungguh hidup. 2 ya. Kalau kau mau berbuat untuk orang tua, untuk keluarga, untuk adik, untuk dirimu sendiri, untuk gereja, hanya sebentar waktumu. Hanya 25 tahun. Selebihnya hidup kita tidak produktif. Dan dalam 25 tahun ini Tuhan berikan saudara karunia. Siapapun dalam gedung ini, engkau punya karunia untuk dilakukan untuk gereja. Apapun bakatmu, siapapun engkau. Aku enggak sekolah pendeta, bukan sekolah menentukan. Karunia itu karismata, itu pemberian, itu pekerjaan Roh Kudus. Bahkan orang yang S3 bisa jadi tanpa karunia, akalnya panjang, akal bulus, tapi dedikasi pengorbanannya enggak ada. Hanya sebentar saya dan saudara bisa berguna untuk dunia ini, untuk orang terdekatmu, untuk gereja. 25 tahun itu sangat sebentar. Itu pun kalau dia tidur jam 10 bangun jam 6. Kalau tidur jam 8, wah aku tidur lain pendeta, tidur jam 8 malam, bangun jam 9 pagi. Udah gitu tidur siang lagi aku pendeta katanya kan. Aku jam 2 wajib tidur, gak boleh diganggu. Bangun jam berapa? Jam 6. Hampir sama tidur siang sama tidur malamnya. Saudara-saudari, demi kasih karunia Allah yang memberikan karunia Roh Kudus kepada gereja, kepadamu, lakukanlah sesuatu di hidupmu. Berhenti hidup sembarangan, berhenti hidup asal hidup, berhenti hidup sesuka hati. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi pastikan sebelum engkau meninggal, setidak-tidaknya banggakan orang tuamu. Berikan sesuatu pada gereja, lakukan yang bermanfaat dalam hidupmu. Amin. Sekarang pegang dulu pundak samping kiri kananmu. Bayangkanlah kau pengkhotbahnya hari ini, pegang pundaknya. Khotbahi dulu dia. Ikutkan yang saya bilang, katakan kepada samping kiri kananmu, tanya, ini pertanyaan sebenarnya, katakan begini. Mengapa engkau masih hidup? 2 ya. Lebih keras. Ini pertanyaan eksistensial. Kalau kita bisa menjawab ini,
mulai hari ini sampai ke depan hidup kita akan berguna untuk kerajaan Allah. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab ini, kita akan hidup seperti angin lalu. Pegang pundaknya, tatap matanya dengan tajam, bayangkan Roh Kudus memakaimu untuk mengkhotbahi dia. Yang depan juga. Gak kenal lagu pendeta, gak apa-apa. Nanti kalau kalian berantem aku tanggung jawab. Pegang pundaknya. Daripada aku suruh kalian ke depan pegang-pegangan, di situ aja lah. Tatap matanya dengan tajam. Gak apa-apa, merah pun mukamu, gak apa-apa, sama-sama merahnya. Nanti baliknya itu putih kembali. Katakan kepada dia, kenapa engkau masih hidup? 2 ya. Lebih keras, 2 ya. Tatap matanya, lebih keras, 2 ya. Ini pertanyaan penting Bapak Ibu. Mengapa engkau masih hidup? Mungkin jawabannya bisa panjang, tapi hanya satu jawaban pasti. Saya masih hidup karena masih ada yang Tuhan mau untuk kukerjakan. Amin. Hidup bukan soal tua, bukan soal sakit. Yohanes meninggal dunia umur 30-an tahun. Abraham meninggal dunia 100 tahun lebih. Ada yang bayi pun udah meninggal. Ada dosen saya 20 tahun sakit gula. Lewat masa Covid sampai sekarang panjang umur dia. Bayangkanlah itu. Jadi bukan karena sakit kita meninggal. Kita masih hidup karena masih ada yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Besok pagi kalau kau masih bangun, kalau nggak bangun lagi nggak usah ikutkan ini. Besok pagi kalau kau masih bangun, berdoalah kepada Tuhan. Tanya, Tuhan, terima kasih aku masih hidup. Katakan kepada Tuhan, lalu katakan pada dirimu, sebut namamu. Siregar, kenapa kau masih hidup? Di situ kau buka mata, tunjuk dadamu. Siregar, mengapa kau masih hidup? Apa maunya Tuhan kau kerjakan hari ini? Apa maunya Tuhan yang kau kerjakan dalam hidupmu hari ini? Kalau kau bisa menjawab itu, maka hidup akan berguna. Tidak seperti hewan, tapi berguna untuk kerajaan Allah. Karunia yang ada pada kita akan berguna untuk hidup, keluarga, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memastikan kami tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Terima kasih untuk karunia yang Tuhan berikan kepada gereja. Terima kasih untuk gereja ini, GKPI Pamen, yang di dalamnya beratus orang, bahkan beribu orang telah mendengar firman-Mu, diubahkan, telah menerima bekal kekal dari gereja ini. Tuhan, sempurnakanlah firman yang kami dengar dalam dan demi nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Roh-Mu yang hidup. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh
yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ku ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Nats firman Tuhan sebagai dasar persembahan dari Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaan-Mu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi memberi kepada cinta-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, nama dan jabatan. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu Tuhan kasih-Nya yang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.